kembali lagi. Kita masih belajar bersama-sama tentang materi kita adalah baringan dua benda. Kita sudah masuk ke bagian yang ketiga. 1. Baringan silang. Baringan silang itu sendiri adalah menentukan posisi kapal dengan menggunakan dua buah benda darat atau benda yang lebih dari satu, seperti suar, tanjung, ataupun gunung, dengan cara mengambil baringan atau sudut dari benda-benda tersebut. Teman-teman, kalau ada alat baring, asimut sekel, atau penjara celah dan benang, alat inilah yang kita gunakan untuk mengambil baringan atau sudut benda-benda tersebut. Syarat-syaratnya: 1. Benda baringan harus lebih dari satu. Kedua, selisih antara kedua garis baringan lebih besar dari 30 derajat. Artinya kalau lebih kecil dari 30 derajat, hasilnya kurang baik dan harus lebih besar dari 30 derajat. Ketiga, kedua benda tersebut terdapat jelas dalam peta dan dikenali secara visual, membaring dengan waktu yang hampir bersamaan. Di sini saya ambil satu contoh sambil sebuah kapal dari data-datanya. Sebagai berikut, haluan pedoman adalah 309 derajat. Baringan pedoman 1 adalah 350 derajat. Baringan pedoman 2 adalah 79 derajat. Tentukanlah posisi kapal dengan menggunakan baringan silang ini. Carilah haluan sejati, baringan sejati 1, baringan sejati 2, variasi, deviasi, dan sember. Oke teman-teman, kita lanjut selesaikan perhitungan kita dan akan kita lakukan baringan di atas peta itu sendiri. Soal kita sudah ketahui data-data sebuah kapal sebagai berikut. Teman-teman, saya ulangi lagi. Diketahui data-data kapal sebuah kapal sebagai berikut. Haluan pedoman 309 derajat. Baringan pedoman 1 350 derajat. Baringan pedoman 2 adalah 079 derajat. Tentukan posisi kapal dengan menggunakan baringan silang. Carilah haluan sejati 1, BS1, BS2, variasi, deviasi, dan sember. Di sini teman-teman saya sudah buat memang. Ini cara penyelesaiannya. Pertama-pertama kita cari adalah selisih waktunya dari tahun 2010 sampai tahun 2020 semenjak peta itu kita gunakan. Di sini kita akan hitung mawar pedoman yang kita haluan sejati kita lebih dekat. Di sini tertera di sini teman-teman 0 derajat 50 menit west atau barat. Itu tahun 2010 variasinya. Kemudian ada dalam kurung sini adalah 4 menit west. Artinya 4 menit west ini pengurangan perubahan variasinya setiap tahunnya adalah 4 menit barat. Berarti ada pengurangan. Kita langsung saja menyelesaikan soalnya. Selisih waktu dari tahun 2022 dikurangi dengan tahun 2010 adalah 12 tahun. 12 tahun itu kita kalikan dengan 4 watts. 4 watts yang di sini teman-teman. Kita dapati 48 menit. Kita lengkapi sama dengan 0 derajat 48 menit watts. Kita ambil variasi di tahun 2010. Sini variasi tahun 2010 adalah 0 derajat 50 menit watts. Kemudian kita dapati variasi di tahun 2022. Kita karena di sini dikurangi karena ada pengurangan, jadi kita kurangi. Kita cari selisihnya. 50 dikurangi 48 sama dengan 2. Berarti 0 derajat 02 menit watts. Kemudian untuk mendapatkan salah tunjuk, rumusnya kita tahu sendiri bahwa variasi ditambah deviasi sama dengan salah tunjuk atau sember. Variasi yang kita sudah dapat adalah 0 derajat 2 watts yang ini. Kemudian untuk deviasi, teman-teman, kita ambil di daftar deviasi. Daftar deviasi kita adalah ini, teman-teman. Di sini haluan pedoman kita adalah 309. Berdasarkan haluan 309, di sini teman-teman haluan pedoman 309. Di sini haluan pedoman ada tertera di sini 315, ada 270.
berarti 309 berada posisi di sini. Kita urutkan ke atas teman-teman. Dari sini 309 kira-kira ada di sini. Kita bawa ke atas. Posisinya di sini. Berarti di posisinya di plus atau timur. Ya teman-teman, kalau kita hitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini deviasi kita adalah plus 1 derajat. Kita lanjut. Deviasi kita sudah tahu teman-teman adalah plus 1. Jadi kita jabarkan saja variasi tambah deviasi. Nilai variasi kita adalah 0 derajat 2 menit barat. Dan deviasi kita adalah plus 1 timur atau plus atau timur. Kita tambahkan menjadi salah tunjuk kita 0 derajat 58 menit. Di sini kita tambahkan karena di sini ada wedge dikurangkan, makanya 60 1 derajat ini kita kurangi 2 menjadi 58. Hasilnya salah tunjuk 0 derajat 58 menit. Kita lanjut lagi, kita untuk mencari haluan sejati kita. Kita tahu haluan pedoman kita adalah 309 derajat, teman-teman. 9 derajat. Kemudian kita jabarkan lagi untuk mendapatkan haluan sejati, teman-teman. Ingat SMP, saya sudah taruh anak panah. Kalau ke kiri itu di tandanya tambah, kalau ke kanan hasilnya yang kita cari yang kanan itu adalah minus. Karena posisinya kita cari haluan sejati, kita cari yang di kiri. Jadi haluan pedoman kita tambahkan dengan salah tunjuk kita dapatkan haluan sejati. Haluan pedoman kita adalah 309 derajat, salah tunjuk 0 derajat 58 menit. Haluan sejati yang kita dapati adalah 309 derajat 58 menit. Karena ini sudah hampir 1 derajat teman-teman, jadi kita bulatkan saja menjadi 309 tadi menjadi 310 atau 310 derajat untuk haluan sejati kita. Seterusnya untuk baringan pedoman kita adalah 351 ya teman-teman, 350 derajat teman-teman. Baringan pedoman pertama kita jabarkan dengan salah tunjuk 0 derajat 58 menit. Kita dapati hasil baringan sejati pertama kita adalah 358 menit. Kita bulatkan saja menjadi 351 derajat. Kemudian untuk baringan pedoman yang kedua teman-teman adalah kita tahu 079 derajat. Kita jabarkan dengan salah tunjuk 0 derajat 58 menit. Base kita atau base 2 kita adalah 079 58 menit. Kita bulatkan menjadi 080 derajat. Kita langsung cari baringan dan posisi kapal di atas peta. Oke teman-teman, jadi kita langsung membaring di atas peta. Metode yang kita pakai adalah perhitungan tadi yang kita sudah dapatkan haluan sejati kita BS1 dan BS2. Di sini kita langsung membaring di atas peta. Kita tahu haluan sejati kita adalah 310. 310 di sini teman-teman. Kita cari 310 ini. Teman-teman. 310 kurang nampak. Nah, di sini teman-teman, haluan kita 310. Kita langsung cari 310. Oke, kita seakan-akan kita berlayar ke arah sana. Haluan kita di sini adalah 300 atau haluan sejati kita adalah 310 derajat. Kemudian kita ambil baringan atau BS kita yang pertama adalah 351. Kita ambil pulau ini sebagai baringan dan pulau ini sebagai baringan kedua. Kita baringkan ke sini 351 tepat di sini garisnya. Kita ambil ke titik pusat. Kemudian kita geser ke Tanjung ini. Ini BS1 teman-teman. Karena kita ambil baringannya prinsipnya harus mengambil baringan dengan selang waktu yang hampir bersamaan.
teman-teman. Jadi kita langsung ambil base kita yang kedua, atau base kita baringan sejati kita yang kedua adalah 080. Di sini 080 teman-teman. 080 sini. Kita geser ke baringan atau pulau yang satu ini. Nah, disinilah teman-teman perpotongan ada antara kedua baringan adalah posisi kapal. Nah, di sini posisi kapal yang kita baring. Nah, mungkin demikian teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman para pemula yang baru belajar untuk membaring peta. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat selalu dan jumpa lagi di teori atau materi yang berikutnya.